minta tolong lawan dokter untuk dapat kesehatan dari Allah, minta tolong lawan ini untuk dapat rezeki dari Allah. Nah, boleh minta tolong kepada siapapun, tetapi sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, itu yang mesti kita ingat setiap kita minta tolong kepada makhluk Allah. Kalau tidak demikian, maka kita akan tercela. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Minta kepada Allah supaya ditolong, minta kepada Allah supaya diberi rezeki, minta kepada Allah supaya diluaskan rezeki, itu menunjukkan kekurang percayaan kita kepada janji Allah. Kan kada bagus itu. Yang kedua, kita minta lawan Tuhan agar dekat, berarti kita nih jauh lawan Tuhan, padahal Tuhan tuh sangat dekat kepada kita. Salah juga minta itu. Yang ketiga, kita minta kepada Allah agar disukai oleh makhluk. Salah juga itu, tercela juga. Yang keempat, minta kepada selain Allah, itu pun dicela juga. Nah, itu rangkuman 4 perkara daripada hikmah yang ke-21 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kesimpulan daripada 4 perkara ini ada 2 macam. As-su'al wa du'aul madhmum min Allah Ta'ala idza kana taliban lil qismah idma qusima laka wasilun ilaik. Wa amma as-su'al wa du'a min Allah Ta'ala bikasdil ubudiyah wa izharil faqah fa ma'murun bih. Meminta, berdoa kepada Allah dengan doa-doa seperti tadi, itu dicela apabila yang berdoa ini menuntut jatah kepada Allah, nah, menuntut bagian daripada Allah, karena Allah sudah membagi. Setiap yang dibagikan Allah itu pasti sampai kepada kita, mau kada mau. Setiap yang Allah jatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita. Paling-paling masalah waktu, dan waktu itu kada bisa dimaju dimundur. Kalau Allah sudah menetapkan kepada kita bahwa kita dapat rezeki yang besar tanggal 2 bulan 12, kayak apa aja kita berdoa kada bisa maju dari itu. Nah, jadi berdoa itu dicela apabila waktu berdoa itu kita minta bagian kita kepada Allah. Nah, minta bagian kita kepada Allah. Adapun berdoa kepada Allah dengan tujuan ubudiyah, tujuan kehambaan, dan menampakkan kepakirannya, nah maka itu diperintah. Jadi kasat hati aja. Kalau kita berdoa kepada Allah, bukan minta jatah, kada ya Allah, hamba ini berdoa kepada Engkau hanya karena hamba ini fakir, hanya karena hamba ini menjunjung perintah Engkau untuk berdoa, maka hamba berdoa. Nah, itu disuruh. Nah, jadi artinya ada 2 pilihan. Boleh kita kada berdoa, hanya mengucap hasbi Allah dalam menghadapi masalah-masalah. Boleh juga kita berdoa, tapi tujuan berdoa itu bukan mencari bagian kepada Allah, tetapi hanya semata-mata menampakkan kepakiran kepada Allah, menjunjung perintah Allah. Contoh nang kada berdoa Nabi Ibrahim tadi. Contoh nang berdoa Nabi kita dalam perang Badar. Pasukan 313, musuh lebih 1000 dengan peralatan yang lengkap. Nah, Nabi kita di dalam khimah berdoa, Allahumma ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, hamba menuntut janji Engkau bahwa Engkau menolong orang-orang yang beriman.
Nah, Nabi kita berdoa, minta ditolong. Tetapi beliau berdoa itu bukan menuntut bagian, tapi semata-mata karena menjunjung perintah Allah dan menampakkan kelemahan kepada Allah. Jadi artinya silahkan aja kita berdoa, silahkan juga kada berdoa. Misalnya kita menghadapi satu masalah, kita kada hendak berdoa, hendak kayak Nabi Ibrahim, itu dibaguskan juga oleh para ulama. Ada masalah besar yang kita hadapi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu 4 Nabi Ibrahim. Ada masalah yang kita hadapi, lalu kita berdoa kepada Allah agar ditolong, tapi tujuan kita adalah menampakkan bahwa kita ini lemah. Itu 4 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh juga. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam syair beliau, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, padu'ai wa betihali syahidun li biftiqari. Ujar beliau, qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup lawan aku ini ilmu Tuhan. Artinya Tuhan tuh tahu aja keadaanku, sudah tahu. Aku susah, Tuhan tahu. Aku kesempitan, Tuhan tahu. Qad kafani ilmu rabbi, cukuplah bagiku ilmu Tuhan daripada berdoa atau merintih. Walaupun kada berdoa, kada merintih, Tuhan tahu juga sudah aku ini susah. Nah, padu'ai wabtihali, adapun aku berdoa kepada Allah, aku merintih kepada Allah, syahidun libtiqari, itu hanya sebagai saksi kepakiranku. Itu hanya bukti kelemahanku yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi doa itu kalau demikian halnya, doa itu kada kabul, kada jadi masalah. Karena berdoa bukan supaya kabulnya kada. Berdoa ini semata-mata perintah Allah dalam Al-Quran agar berdoa. Yang kedua, berdoa itu menampakkan kita ini hina, menampakkan kita ini lemah. Itu kita berdoa, bukan supaya kabul doa, kada. Nah, jadi berdoa kada kabul doa, kada jadi masalah. Karena aku berdoa bukan mencari jatah kepada Allah. Aku berdoa hanya sebagai menjalankan perintah ubudiyah. Nah, itu terpuji, itu sangat baik. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulannya, wa amma su'al wal isti'anah min ghairillahi ta'ala pamazmum idza kana ghafilan 'anillahi ta'ala, wa amma idza ataqada ghairallah sababa wallahu yu'ti wa yu'in fala ba'sa. Minta pertolongan kepada selain Allah itu tercela apabila dia lupa kepada Allah. Wahai dokter, aku sakit, nah obati pang aku, minta tolong lawan dokter. Itu tercela kalau lupa kepada Allah. Tetapi apabila dia minta kepada selain Allah dengan i'tikad hati bahwa ini adalah satu sebab, Allah juga yang memberi, yang menolong, maka pala baksa, maka yang demikian tidak mengapa. Ayo minta tolong lawan paurutan, bertolong lawan si A, lawan si B. Tapi i'tikad hati ini hanya sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Minta tolong lawan dokter untuk dapat kesehatan dari Allah. Minta tolong lawan ini untuk dapat rezeki dari Allah. Nah, boleh minta tolong kepada siapapun, tetapi sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, itu yang mesti kita ingat setiap kita minta tolong kepada makhluk Allah. Kalau tidak demikian, maka kita akan tercela. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.